Perjuangan Timnas dimulai, Akmal Marhali tuntut STY begini. Yeom Ki-hun disambut meriah, media Korea Selatan terkejut. TC IKN rampung, PSSI buat Sintayong bahagia. Tamparan keras, kasus Maurice Mohinoke jadi pelajaran scouting PSSI. Jadi, simak terus berita Timnas Pers selengkapnya. Perjuangan Timnas dimulai, Akmal Marhali tuntut STY begini. Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali meminta kepada pelatih Timnas Indonesia Sintayong untuk mempersiapkan pasukan Garuda sebaik mungkin untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, sebab Akmal menilai ajang tersebut sangatlah berat. Skuad Garuda tergabung dalam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dan akan bersua dengan Jepang, Bahrain, Australia, Cina, dan Arab Saudi. Akmal Marhali mengatakan bahwa Timnas Indonesia memang akan bersua lawan-lawan berkualitas yang syarat dengan pengalaman. Namun dia menekankan bahwa Pratama Arhan dan kolega tidak boleh gentar. Dia mengatakan langkah Timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 jalur posisi pertama dan kedua dalam fase grup memang cukup berat. Akan tetapi tim asuhan Sintayong masih punya kans untuk lolos jika berada di peringkat ketiga atau keempat untuk tampil dalam putaran keempat kualifikasi. Akmal Marhali benar-benar meminta Sintayong mempersiapkan segalanya dengan matang jelang laga di babak ketiga ini. Apalagi mengingat ada 3 tim yang menjadi langganan Piala Dunia, yakni Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Namun dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Harapannya dengan adanya kerjasama apik antara tim pelatih dan pemain, skuad Garuda bisa melangkah jauh di ajang yang baru pertama kali bakal dilakoni ini. Ya, diketahui putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menerapkan sistem kandang dan juga tandang. Ajang itu akan berlangsung pada 5 September mendatang dan akan berakhir pada 10 Juni 2025. Yeom Ki-hun disambut meriah, media Korea Selatan terkejut. Sejumlah media Korea Selatan terkejut atas sambutan hangat Indonesia pada staf pelatih Timnas Indonesia yang baru, Yeom Ki-hun. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong merekrut Yeom Ki-hun sebagai pelatih striker guna memuluskan eksekusi pemainnya di lapangan. Tak hanya satu, namun beberapa media Korea Selatan menyoroti bagaimana respon masyarakat Indonesia yang menyambut hangat Yeom Ki-hun. Apalagi belum 24 jam kedatangannya ke Indonesia, Yeom Ki-hun menyempatkan diri untuk menyaksikan pertandingan Liga 1 antara Semen Padang FC melawan Borneo FC di Stadion PT IK Jakarta Senin kemarin. Dikutip dari laman Sportkan, pengalaman Yeom Ki-hun di K-League bisa menjadi modal tinggi untuk meningkatkan penampilan lini serang Timnas Indonesia. Hal tersebut berbeda dibandingkan dengan masa jabatan Yeom Ki-hun sebagai pelatih kepala Suwon Samsung Blue Wings. Terdegradasi hingga terpaksa main di K-League 2, Yeom Ki-hun terpaksa mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawabnya atas penampilan buruk timnya yang kalah di 5 laga beruntun pada awal musim ini. Sambutan hangat tak pernah dia rasakan ketika menjadi pelatih Suwon Samsung Blue Wings. Sebut saja kritikan penggemar di media sosial hingga akhirnya protes secara langsung dengan memblokir bus tim. Sementara itu, Osen turut mempertanyakan bagaimana sambutan media lokal pada kehadiran Yeom Ki-hun. Meski belum membuktikan diri layak untuk melatih Timnas Indonesia, Yeom Ki-hun dianggap sebagai jawaban atas kesulitan pemain lini depan seperti Rafael Strijk, Witan Sulaiman, dan Ragnar Oratmangun dalam mencetak gol. Kedatangan Yeom Ki-hun pun tak lepas dari jadwal pada Timnas Indonesia di berbagai kompetisi yang bakal diikuti. Sebut saja pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Arab Saudi dan Australia, hingga wacana Piala AFF 2024 yang akan digelar di kuartal keempat di tahun ini. TC IKN rampung, PSSI buat Sintayong bahagia. Usai melakukan tinjauan kembali pada fasilitas pusat pelatihan Timnas Indonesia di IKN, Ketua Umum PSSI Erick Thohir beri kabar baik buat Sintayong. Dalam video yang diunggah akun Instagram resmi Erick Thohir, terlihat Menpora Dito dan Erick Thohir meninjau kamar pelatih dan pemain, serta kondisi lapangan di Training Center IKN.
Kunjungan tersebut dilakukan Tito Aryo Tejo dan Erick Thohir usai menghadiri sidang paripurna pertama Kabinet Presiden Joko Widodo di IKN. Terlihat pula Dito kemudian memasuki salah satu kamar dan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur untuk merasakan fasilitas istirahat itu. Sementara itu, Erick kembali mengingatkan pihak perusahaan konstruksi agar menyelesaikan pembangunan fasilitas tersebut sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Erick bersyukur pembangunan fasilitas tersebut sudah memasuki tahap penyelesaian dan berharap semua aspek sudah tuntas saat berkunjung kembali. Tentu dengan hadirnya fasilitas pusat pelatihan Timnas Indonesia tersebut membuat pelatih Sintayong bakal bahagia saat memimpin skuad Garuda. Pasalnya, Timnas Indonesia tak perlu lagi berpindah-pindah saat TC dan bisa memfokuskan porsi latihan di IKN. Tamparan keras, kasus Maurice Mohinoke jadi pelajaran scouting PSSI. Timnas Indonesia yang mulai kembali disibukkan dengan berbagai agenda membuat PSSI disorot dan diminta untuk lebih teliti imbas kasus Maurice Mohinoke. Melansir dari laman resmi PSSI, Timnas Indonesia U17 dan U20 kini tengah bersiap menyongsong babak kualifikasi Piala Asia U17 dan juga babak kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan bergulir pada bulan September hingga Oktober nanti. Di sisi lain, Timnas Senior juga akan mulai disibukkan dengan persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga yang akan dimulai pada bulan depan. Timnas Indonesia U20 kini menjadi skuad timnas yang dianggap paling sibuk untuk mempersiapkan skuadnya. Tercatat PSSI tengah mencoba melakukan naturalisasi pemain keturunan guna memperkuat skuad Garuda U20, di mana sejauh ini ada 3 nama yang direkomendasikan untuk dilakukan proses naturalisasinya, yakni Tim Gaipans, Dian Mark, dan juga Maurice Mohinoke. Akan tetapi kabar buruk pada akhirnya menimpa salah satu calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, yakni Maurice Mohinoke. Pemain yang kini membela FC Dordrecht tersebut tidak bisa diproses naturalisasinya karena diketahui memiliki keturunan Indonesia dari kakek nenek buyutnya dan hal ini menjadikannya berbenturan dengan peraturan FIFA. Sontak hal ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, bagaimana bisa tim scouting atau mencari bakat yang dimiliki PSSI bisa kecolongan mengenai status keluarga Maurice Mohinoke? Terlebih lagi, sang pemain juga pernah berseragam Timnas Indonesia U20 saat berlaga di ajang Thailand Cup 2024 beberapa waktu lalu. Kasus gagal dinaturalisasinya Maurice Mohinoke karena salah dalam pemahaman status keluarga tentunya diketahui baru pertama kali terjadi dalam 4 tahun terakhir atau sejak Sintayong menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia Senior. Tentunya hal ini cukup disayangkan sekaligus bisa menjadi pembelajaran bagi banyak pihak, terutama tim scouting PSSI dan tim nasional agar lebih teliti lagi dalam menyeleksi asal-usul pemain selain juga tentunya kualitas sang pemain.